Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel, maka kali ini kita akan belajar tentang materi, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Nah, di sini sengaja saya akan memberikan suatu masalah kepada kamu, suatu cerita di sini yang nantinya permasalahan itu atau cerita itu dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran ini dengan seperti ini. Lihat, di sini kamu lihat ada gambar, yaitu 2 buah karung dan 3 buah mangga yang tercecer di sebelahnya. Lihat, ini ada 2 karung, 1, 2, dan 3 buah mangga, 1, 2, 3. Nah, mangga-mangga dan karung ini terletak di sebuah gudang milik Pak Lukman. Lihat. Nah, jumlah mangga pada setiap karung itu sama. Jadi jumlah mangga yang ada di karung-karung ini adalah sama. Nah, anak-anak, di sini ada 2 orang, yaitu Andi dan Tony, yang memperkirakan jumlah semua mangga yang ada di gudang itu. Jadi lihat, Andi memperkirakan jumlah semua mangga di gudang itu paling banyak. Lihat, perhatikan. Di sini paling banyak. ...175 butir dan paling sedikit 155 butir. Ini Andi. Tapi menurut Tony paling banyak 163 butir dan paling sedikit 153 butir. Nah, ini ya. Sedangkan Pak Lukman yang memiliki mangga-mangga itu sudah mengetahui isi dari masing-masing karung. Pak Lukman menjual setiap karung mangga itu. Jadi ingat, Pak Lukman menjual tiap karung. Perhatikan, Pak Lukman menjual tiap karung mangga itu seharga Rp425.000. Dikarenakan apa? Harga jual per butirnya itu Rp5.000. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira perkiraan siapa yang benar? Andi ataukah Tony? Anak-anak, perhatikan. Perhatikan ya. Coba perhatikan. Di sini sengaja saya akan memecahkan masalah ini. Sengaja saya akan memecahkan masalah ini. Di sini saya pilah menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, bagaimana Andi di dalam penyelesaiannya, dan yang kedua adalah Tony di dalam penyelesaiannya. Mari kita tahu anak-anak, di situ terdapat 2 buah karung. Isi mangga yang ada di karung tidak tahu. Andi dan Tony hanya bisa memperkirakan. Nah, untuk itu karena Pak Lukman itu tidak memberitahu harga per karungnya dan harga jual per butirnya, maka di sini Andi dan Tony menghitung seperti ini.
Kita misalkan saja anak-anak, lihat. Misalkan saja banyaknya mangga, tiap karung itu M. Lihat, banyaknya mangga, tiap karung itu M. Maka, lihat, Andi tadi menyatakan paling banyak 175. Paling sedikit 155. Sehingga mari kita lihat gambarnya yang tadi. Kita lihat gambar yang tadi. Lihat sini. Nah, karung-karung ini karena kita tidak mengetahui berapa isinya, maka karung-karung ini kita buat suatu pemisalan berupa variabel, sebuah variabel. Jadi isi mangga setiap karung ini kita misalkan dengan apa tadi? M ini anak-anak. Jadi dimisalkan dengan apa tadi? M ini tadi. Sehingga karena ada 2 karung dan 3 mangga, saya tulis di sini. Saya tulis ini 2M plus 3. 2 karung ditambah 3 mangga. Nah, karena paling banyak itu 175, maka 2M plus 3 itu pasti kurang atau sama dengan 175. Ini. Jadi di sini batas maksimalnya 175. Tapi Andi menyatakan paling sedikit 155. Maka batas paling kecil 155. Jadi seperti ini bentuknya. Bentuknya seperti ini. Jadi membacanya nanti 2M plus 3 kurang dari atau sama dengan 75 dan lebih dari atau sama dengan 155. Nah, di sini seperti halnya kita menyelesaikan suatu persamaan. Maaf anak-anak, saya kembali lagi ke sini ke bentuk ini. Bentuk ini namanya pertidaksamaan. Saya ulang, bentuk ini namanya pertidaksamaan. Jadi ada tanda-tanda ini, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Di sini ada kalimat terbuka karena ada variabelnya seperti itu, ya. Nah, penyelesaiannya kita gunakan dengan perimbangan tiap ruas. Caranya, lihat, karena di sini ada 2M plus 3, kita hilangkan 3 ini. Dengan cara apa? Kita kurangi dengan 3. Jadi di sini yang tengah ini 2M plus 3 ini berubah menjadi 2M plus 3 dikurangi 3. Karena yang ruas tengah ini, maaf, ada 3 ruas. 1, 2, 3. Karena yang tengah ini dikurangi 3, maka ruas-ruas yang lain harus dikurangi 3 sebagai perimbangan. Jadi yang tadinya 155 juga dikurangi 3. 175 juga dikurangi 3. Nah, setelah itu kita sederhanakan dari masing-masing ruas ini. Yang tengah menjadi 2M saja karena 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sedangkan yang paling kiri 155 dikurangi 3 sama dengan 152. Yang paling kanan 175 kurangi 3 jadi berapa? 172. Nah, di sini masih belum sederhana, masih bisa disederhanakan. Nah, 2M yang ada di ruas tengah ini kita ubah nanti, kita usahakan nanti supaya menjadi M saja. Caranya, lihat di bawahnya ini 2M berubah menjadi setengah kali 2M. Ini punya tujuan, karena setengah kali 2M sama dengan M nanti. Ini tujuannya ke sini. Karena yang tengah dikali setengah sebagai perimbangan, setiap ruas harus dikali setengah. Sehingga 152 harus dikali setengah. 172 harus dikali setengah. Akhirnya menjadi apa? Yang tengah menjadi M, yang paling kiri menjadi 76, yang paling kanan 86. Artinya apa? Artinya Andi memperkirakan setiap karung itu kisarannya dari 76 sampai 86 buah mangga. Ini jadi kisarannya seperti itu. Ini adalah jawaban Andi, analisa Andi.
Kalau kita sederhanakan ketemu ini. Bagaimana dengan Tony? Lihat untuk Tony. Tony cara kerjanya sama dengan Andi. Dimisalkan per karung itu M. Isinya buah mangga itu M. Sehingga sama 2M tambah 3. Paling kecil 153. Paling besar 163. Disederhanakan seperti tadi. Nah, seperti ini lihat. Dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3. Menjadi 2M. Ini menjadi 150. Ini menjadi 160. Ini dikali setengah, kali setengah, kali setengah. Tujuannya ke sini. Dan akhirnya ketemu berapa? Ini yang terakhir. Ternyata M itu kurang dari atau sama dengan 80, lebih dari atau sama dengan 75. Artinya, setiap karung ini kisarannya, dari 75 sampai 80. Jadi ini ada dua pendapat. Ini pendapat si Tony, yang ini pendapat si Andi. Ini. Nah, karena Pak Lukman sudah mengetahui isi karung itu dijual dengan harga berapa? 425.000. Dengan hitungan per butirnya Rp5.000. Sehingga dalam karung itu isinya sudah mengetahui Pak Lukman caranya gimana? Ya 425.000 dibagi 5.000 ketemu berapa? 85 butir. Ternyata setiap karung itu berisi 85 butir buah mangga. Nah, dari analisa ini, dari Andi dan Tony ini, dan dari temuan Pak Lukman ini, ya, siapa yang benar? Andi ataukah Tony? Nah, ternyata ketemu berapa? 85 toh? 85 toh? Mari kita lihat. Andi mengatakan paling banyak 86, paling sedikit 76. Nah, kira-kira 85 ini cocok nggak dengan perkiraan Andi? Tentu saja cocok. Di sini ada 85 karena 85 kurang dari atau sama dengan 85 kurang dari 86. 85 lebih dari 76. Jadi perkiraan Andi benar. Jadi jawaban Andi benar. Bagaimana dengan perkiraan Tony? Tony mengatakan paling banyak ternyata satu karung 80. Paling sedikit 75. Padahal di sini 85. Nah, benar apa enggak anak-anak ini? Untuk perkiraan Tony. Tentu saja jawabnya salah. Jadi siapa yang benar? Adalah Andi. Jadi jawaban yang benar adalah Andi, anak-anak ya. Oke. Sekarang mari kita lihat sini. Sekali lagi, mari kita lihat sini. Ternyata jawaban siapa ya? Andi ini ya. Anak-anak, tadi saya katakan bahwa yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan banyaknya butir mangga di dalam karung atau dalam gudang itu menggunakan konsep pertidaksamaan. Nah, apa sih yang dimaksud pertidaksamaan itu? Nah, pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ini. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Jadi sekali lagi, apa pertidaksamaan itu? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Nah, ini sedikit tentang pertidaksamaan dan kegunaan pertidaksamaan di dalam membantu menyelesaikan apa yang kita bahas tadi. Nah, sekarang tugas untuk kalian. Ini, perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian dari nomor 1. X kurang dari 6, di mana X bilangan cacat. Yang kedua, 2X dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan 5, X bilangan asli. Yang ketiga, X ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 3X dikurangi 8, di mana X bilangan cacat.
Anak-anak silahkan mencoba untuk mempelajari dan menyelesaikan tugas ini. Mudah-mudahan bisa dan bermanfaat untuk kalian. Silakan nanti jawabannya ditaruh di lembaran kertas atau ditulis di lembaran kertas, titipkan kepada Pak Satpam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.